Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, berjumpa kembali dengan Miss Sari dalam pelajaran matematika untuk kelas 6. Teman-teman, hari ini kita akan belajar matematika. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita awali dengan berdoa. Dimulai dengan membaca basmalah dan doa belajar. Teman-teman ikuti Miss Sari ya. Angkat kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pembelajaran kita minggu ini yaitu tentang bab pengolahan data. Nah, materi yang akan kita pelajari di bab ini yaitu menghitung atau menentukan rata-rata hitung dengan kompetensi dasar, menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan min atau rata-rata dari data tunggal untuk menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili data. Jadi siswa diharapkan setelah pembelajaran ini dapat menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan min dari data tunggal untuk menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili data. Agar dapat menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan min, kita perlu mempelajari bagaimana cara mengurutkan data. Maka, materi pertama yang akan kita bahas adalah mengurutkan data. Pengurutan data berguna untuk mengetahui data dengan nilai terkecil dan terbesar. Jadi, ketika kita disajikan sebuah data, teman-teman akan urutkan data mulai dari yang terkecil atau terendah sampai data yang terbesar atau tertinggi. Untuk lebih jelasnya, teman-teman perhatikan contoh soal berikut. Urutkan data dalam tahun peserta lomba 17 Agustus berikut dari yang terkecil. Dari data-data tersebut, urutan data dari yang terkecil adalah sebagai berikut: 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, dan 13. Maka kita sudah mendapatkan data tertinggi adalah 13 dan data terendah adalah 6. Dari data yang telah diurutkan, kita lebih mudah mendapat informasi itu, yaitu nilai tertinggi dan nilai terendah. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan mengurutkan data? Bisa ya, mengurutkan data dari yang terendah hingga yang tertinggi. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu bagaimana kita mencari rata-rata hitung. Kita akan membahas 4 jenis menentukan rata-rata. Yang pertama, menentukan rata-rata dari daftar. Yang kedua, menentukan rata-rata dari tabel. Yang ketiga, menentukan rata-rata dari diagram batang atau diagram garis. Yang keempat, menentukan rata-rata dari diagram gambar. Kita bahas yang pertama dulu yuk, yaitu menentukan rata-rata dari daftar. Perhatikan data penjualan apel dalam kilogram
di sebuah toko buah selama seminggu berikut. Datanya adalah 12 kilo, 15 kilo, 20 kilo, 16 kilo, 14 kilo, 10 kilo, 11 kilo. Tentukan rata-rata penjualan apel setiap hari. Nah, penyelesaiannya adalah rata-rata dicari dengan jumlah seluruh penjualan apel dibagi dengan banyaknya hari. Jadi 12 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 16 ditambah 14 ditambah 10 ditambah 11 dibagi 7. Maka jawabannya 98 dibagi 7 adalah 14. Jadi rata-rata penjualan apel setiap hari adalah 14 kilo. Oke, next kita lihat bagaimana cara menentukan rata-rata dari tabel. Perhatikan data nilai ulangan matematika kelas 6 pada tabel berikut. Nilai 5 banyak siswa 9, nilai 6 banyak siswa 7, nilai 7 banyak siswa 10, nilai 8 banyak siswa 5, nilai 9 banyak siswa 4, nilai 10 banyak siswa 1. Untuk bisa menyelesaikan atau menentukan rata-rata, kita perlu mengetahui perkalian antara nilai dengan banyak siswa. Jadi kita kalikan terlebih dahulu ya, nilai dengan banyak siswa. 5 dikali 9, 45. 6 dikali 7, 42. 7 dikali 10, 70. 8 dikali 5, 40. 9 dikali 4, 36. 10 dikali 1, 10. Setelah kita mendapatkan perkalian nilai dengan banyak siswa, lalu kita total. Total dari banyak siswa dan total dari perkalian antara nilai kali banyak siswa. Lalu rata-rata didapat dari pembagian total nilai kali banyak siswa dibagi dengan total banyak siswa. Jadi 243 dibagi dengan 36. Maka kita mendapatkan hasilnya yaitu 6,75. Jadi rata-rata nilai ulangan matematika kelas 6 adalah 6,75. Oke, next kita lihat bagaimana cara menentukan rata-rata dari diagram batang atau garis. Diagram batang atau diagram garis itu berbeda ya teman-teman. Tapi di sini Miss Sari menyatukan mereka karena caranya sama. Bagaimana menentukan rata-rata dari diagram batang dan diagram garis. Kita lihat contoh diagram batang yang sudah Miss Sari tampilkan. Perhatikan data pertambahan penduduk dalam juta setiap tahun. Nah, di tahun 2006 jumlah jiwanya adalah 18 juta. Tahun 2007 jumlah jiwanya adalah 20 juta. Tahun 2008 jumlah jiwanya adalah 10 juta. Tahun 2009 jumlah jiwanya adalah 16 juta. Dan tahun 2010 jumlah jiwanya 18 juta. Untuk menghitung rata-ratanya, kita lakukan pembagian antara jumlah seluruh data dengan banyaknya data. Kita jumlahkan jumlah jiwanya yaitu 18 ditambah 20 ditambah 10 ditambah 16 ditambah 18.
lalu dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data itu ada 5 karena 5 tahun. Nah, setelah dijumlahkan hasilnya 82 dibagi dengan 5. Hasil akhir rata-rata yang kita dapatkan adalah 16,4. Jadi, pertambahan penduduk setiap tahunnya adalah 16,4 juta jiwa. Oke, kita lanjut. Bagaimana menentukan rata-rata dari diagram gambar? Di sini Misari memberikan contoh. Perhatikan data nilai ulangan bahasa Indonesia kelas 6. Nilai 5 diwakili dengan banyak siswa 2. Nilai 6 banyak siswa 1. Nilai 7 banyak siswa 7. Nilai 8 banyak siswa 4, nilai 9 banyak siswa 2. Nah, untuk dapat menentukan rata-ratanya, kita lakukan pembagian antara total nilai kali banyak siswa dibagi dengan total banyak siswa. Nah, teman-teman perhatikan kembali datanya pada diagram gambar. 5 dikali 2, kemudian 6 dikali 1, kemudian 7 dikali 7, lalu 8 dikali dengan 4, dan 9 dikali 2. Hasil-hasil perkalian tersebut kita jumlahkan semuanya. Itu yang dinamakan dengan total. Setelah itu kita juga menjumlahkan banyak siswa, yaitu 2 ditambah 1, 3, ditambah 7, 10, ditambah 4, 14, dan ditambah 2, 16. Jadi total nilai kali banyak siswa yaitu 115 dibagi dengan total banyak siswa yaitu 16. Hasil akhirnya adalah 7,18. Jadi kita dapat deh nilai rata-rata ulangan bahasa Indonesia kelas 6 adalah 7,18. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Sudah bisa ya cara menentukan rata-rata dari daftar, tabel, diagram batang, diagram garis, ataupun diagram gambar. Nah, teman-teman, siapa yang dapat menyimpulkan bagaimana kita menentukan rata-rata? Yaps, benar sekali. Rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Jadi paham ya teman-teman bagaimana mencari rata-rata? Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita lanjut pembelajarannya minggu depan, membahas median dan modus. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita sudah selesai teman-teman. Semoga teman-teman dapat memahami pembelajaran kita hari ini yang sudah Misari jelaskan dari awal hingga akhir dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum Misari akhiri, kita sama-sama ucapkan hamdalah dan doa penutup kafaratul majelis. Angkat kedua tangan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.